Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dia yang selalu mendengar setiap seru doa kita, yang menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan kehendak dan anugerahnya. Apakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku Tuhan, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar setiap seru doa kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan kami Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap, Kau temani aku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, di hati kami Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir, memulihkan hati,
Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kami bangga Tuhan punya Allah Engkau yang senantiasa mendengarkan seru doa kami dan peduli akan segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami segenap umat-Mu beribadah, mengucap syukur, memperingati dan menghayati kenaikan-Mu Tuhan. Untuk itu kami persiapkan hati dan kehidupan kami untuk dibentuk dan dikuatkan oleh firman-Mu. Firman-Mu yang meneguhkan kami dalam menjalani hidup ini, untuk kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu setia nantiasa mengiring Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengurapi Bapak Gembala, yang pagi hari ini Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Biarlah wibawa dan otoritas Allah sendiri menyertai beliau saat menyampaikan firman-Mu. Dan Roh Kudus berkarya sehingga kami semua menikmati berkat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara, shalom. Namaste dulu, kiri kanan ucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Saya mau tanya, naiknya kemana? Nah itu yang paling penting ya saudara, nggak akan ada seorang pun yang dapat naik kalau dia nggak turun dari sana. Dan itu yang paling penting, ayat kuncinya coba kita sama-sama baca di dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Semua katakan, amin. Puji Tuhan. Tidak seorang pun yang bisa naik, ya, kecuali Dia yang turun dari surga. Ya, jadi kebenaran firman ini yang perlu ibu bapak semuanya fahami ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-13 tadi, coba saya rilis, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ya, waktu Dia datang, ini disebut Anak Manusia karena Dia memang sengaja mengambil wujud rupa sebagai manusia. Nah ini yang perlu kita semua paham. Anak Allah itu firman yang lahir, yang keluar dari Allah. Jadi tidak ada iman Kristen mengatakan Allah itu ya beranak. Jadi tidak ada. Hanya orang yang tidak jelas kalau berpikir ya Allah beranak. Nah, anaknya Yesus itu. Ini kenapa saya concern sekali memberikan penjelasan-penjelasan ini, karena tentu hari-hari ini di era sosial media yang sedemikian, ya, maka kita melihat ada banyaknya serangan-serangan ya terhadap iman Kristen, gitu. Padahal Kristen itu tidak pernah, kita tidak diajari Tuhan untuk ya ngonter orang, ya cari salah orang. Tapi saya wajib untuk memberikan pengertian kepada kita semua. Jadi hanya orang primitif yang mengatakan orang Kristen itu menyembah anak Allah karena Allahnya beranak. Itu. Jadi tidak ada dalam iman Kristen Allah itu beranak. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya setuju. Ya itu memang, itu iman Kristen itu begitu. Nah kalau kemudian Yesus anak Allah, itu karena firman yang keluar, yang turun. Nah kalau kita bilang Bapa atau Allah, itu bagaimana kita membayangkan? Ya, kita tidak akan memahami keberadaan wujud Allah itu. Ya, sedangkan jangan lagi manusia, jagat alam raya, dari sekian gugusan tata surya yang ada di jagat ini, semua ada di dalam kekuasaannya Allah, Bapa itu. Kenapa disebut Bapa? Di samping memang prinsipnya Allah itu pingin jalin hubungan yang harmonis, harmonisasi, bahkan intimasi dengan ciptaan spesialnya yaitu manusia, maka disebut Bapa itu menunjukkan bahwa ya dia adalah awal dari segala sesuatu. Maka dikatakan Bapa itu menunjuk kepada tidak ada segala sesuatu, beliau itu ya ada, beliau itu sudah
ya segenap keberadaannya yang kita tidak dapat memahami. Gimana memahami? Wah, memahami wataknya mbah kita aja sulitnya bukan main. Iya kan? Membayangkan gimana kira-kira gelegernya ya buyut kita. Kalau atasnya buyut apa ya itu ya saudara? Cangga ya? Cangga, ya itu di Jawa. Kalau mungkin di luar Jawa istilahnya lain lagi. Ya, kemudian kalau cangganya cangga, cagak telepon. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sulit. Bagaimana membayangkan? Nah ini Sang Pencipta langit, bumi dan semua isinya adalah yang kita kenal sebagai Sang Pencipta itu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiap suku bangsa punya sebutannya sendiri, monggo. Makanya kita tidak mempersoalkan. Ada yang menyebut ya barangkali yang widiwase, ada yang menyebut Santi, ya. Santi itu sama dengan kalau kita di sini pakai bahasa Indonesia Allah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Allah itu menempatkan diri sebagai Bapa, gitu ya. Di dalam komunikasi, di dalam membangun satu kedekatan ya terhadap manusia itu yang merasa terlalu kecil, terlalu jauh dengan Allah, dan Allah pingin aku ini bapakmu gitu loh ya. Makanya kalau orang ngerti itu, Tuhan menciptakan kita dengan keberadaan kita, yakinlah, ingatlah bahwa ada yang bertanggung jawab atas kehidupan kita ini. Amin. Kalau saudara dalam kesulitan, saudara di dalam guncangan, saudara di dalam menghadapi pergumulan hidup itu, ingat, engkau aku ada, ini ada yang mengadakan. Ya, aku engkau ada karena ada yang, ucapkan apa? Yang mengadakan. Nah kalau dia mengadakan, dia tidak akan membiarkan kita. Makanya kalau hari-hari ini saudara, ya Pak saya datang ini persis yang disampaikan Bapak, itulah kami. Itulah saya. Kami dalam pergumulan. Saya mau katakan, ya dia tahu. Dan dia Allah Sang Pencipta, tapi dia juga Bapa kita. Nah, jadi sebutan anak Allah itu bukan di perjanjian baru aja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menyebutkan umat pilihannya, kamu adalah anak-anakku yang kukasihi. Ya, itu sudah ada. Orang tertentu kemudian dijuluki engkau anak Allah. Tujuannya apa? Supaya punya intimasi dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Kemudian dalam perjanjian baru, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika firman itu turun ke bumi, maka firman yang berwujud Yesus itu disebutnya sebagai anak Allah. Kenapa? Dia yang keluar, yang turun ya dari sorga. Makanya kalau ada orang, Pak itu firman turun jadi Yesus di bumi. Terus Allah gimana? Allah ya tetap Allah. Iya kan? Allah tetap maha kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, ketika firman itu adalah perkataan. Apa yang dikatakan Allah adalah hasil dari apa yang ada dalam hati Allah, dalam pikiran Allah. Kemudian dikatakan. Dan pada waktu dikatakan, ya, kata-kata firman ini, ya, turun dalam wujud. Kayak saya hari ini. Di sini saudara bisa lihat langsung saya, iya kan? Tetapi yang online, menghadapi layar monitornya yang ada di HP, di gadget, bisa di komputer, ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Maka apa yang sedang mereka saat ini hadapi adalah pokok-pokok yang ada dalam pikiran saya, dalam hati saya, ini dari sisi komunikasi ya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ketika di sana HP-nya ada jaringannya error, jaringannya ada gangguan gitu. Apakah saya di sini terganggu? Kalau saya bisa datang sekarang ini di Palembang ketemu dengan Pak Jimer, ya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Mungkin ada di seberang laut yang jauh di sana ada Gestal, anaknya Bu Nini, song leader tadi. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya bisa berjumpa di sana dan di sana bisa merespon ke saya. Ketika saya buka mikrofon, ya, saya akan bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh di tempat yang kejauhan itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebabnya ketika dikatakan
firman yang datang ke bumi, ya, dia naik lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada tujuan. Karena waktu dia datang ini menyelesaikan proses penebusan. Karena tidak ada orang yang bisa selamat kalau tidak ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan itu prinsip. Lupa bagaimana dengan wawasan kebangsaan kita, kan kita di dalam keberbagian. Di Indonesia ini ada paling enggak 6 agama baku yang dikenal gitu. Tapi kemudian keyakinan, kebatinan, ya, kepercayaan penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa itu banyak. Tapi kita mesti mengatakan ini, Pak. Iya, Yesus sang penebus. Ya, di dalam iman Kristen kita menyampaikan ini. Ketika ada orang ngajak diskusi, ya kita tetap mengatakan, ya ini menurut iman kepercayaan kami. Tetapi kami beda. Nah, kita juga menghormati perbedaan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tidak mempersoalkan. Saudaraku ini kasih Tuhan, kayak saudara meyakini pasangan saudara itu yang terbaik. Iya kan? Nah, saudara akan bercerita juga kan. Ya udah, ini pasanganku tuh yang paling baik gitu, ya kan? Nah, ketika orang lain mengatakan, oh ya ndak iso gitu, ya kita ndak usah ngotot. Ya cuman kita mesti ngomong, ya ini yang baik. Menurut saya ini yang baik. Ya. Lah kalau ada orang memaksakan, ayo ngomong. Kalau nggak ngomong baik, awas. Nah, ini yang dinamakan pemaksaan. Itu model gitu ndak cocok tinggal di negeri tercinta Indonesia. Jadi saudara, ndak ada orang saling memaksakan kehendak. Tetapi di dalam forum ini saya harus menyampaikan. Karena memang yang kita tahu dari kebenaran firman, dia beritahu. Yesus datang untuk menebus kita semua. Dan sudah selesai. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Saudara, kemudian gereja dilahirkan. Saudara tidak dibiarkan jadi manusia yang sekedar ya seperti itu, hidup dalam kelemahan, sambat terus. Ya, ngadepi kesulitan dikit udah rasanya nyalakan kiri kanan dan nyalakan Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan kan enggak ya, saya yakin. Makanya gerimis-gerimis tetap saudara naik motor pun sampai di sini. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mengucap syukur ketika gerimis dari pagi saya katakan, Tuhan kami tidak khawatir kok. Jemaat yang kami layani adalah jemaat yang sungguh-sungguh merindukan mengucap syukur untuk mengadakan ya celebration. Suatu hal yang istimewa hari ini. Karena kita merayakan Yesus naik kemana? Tolong? Ke surga. Yesus naik ke surga. Nah, apakah sedih kita? Enggak, karena kita akan lihat. Apa saja prinsip-prinsip ya di mana dia naik ke surga. Yang pertama, meyakinkan kepada kita ya tentang keagungannya itu luar biasa. Oh, Pak, naik ke surga itu spiritualitas, Pak. Oh iya, rohani. Dalam bahasa Indonesia gaib. Dalam bahasa lain Timur Tengah sana goib. Tetapi goib ya yang betul-betul objektif. Kenapa? Karena disaksikan. Jadi enggak Yesus naik itu dia cerita, aku kemarin munggah nang sorga, ya ketemu Bapak itu, bapaknya gitu ya. Nah itu omong kosong. Tapi dia naik disaksikan orang banyak. Ya, tingkat objektivitasnya itu jelas. Orang percaya enggak percaya silakan, tetapi kesaksian bukti nyata dari para penyaksi, saksi mata itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan mereka yang membuat ya kita sampai hari ini jadi anak Tuhan. Yuk kita baca beberapa ayat firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 9 dan 11. Ini tujuannya Yesus naik untuk menyatakan, meyakinkan keagungannya itu luar biasa. Silakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, awan menutupnya dari pandangan mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini. Ya, sesudah ia mengatakan demikian, nanti yang dikatakan apa nanti ya, saya sampaikan buat kita semua. Terangkatlah ia, baca bareng apa? Ayat 9, disaksikan, ayo baca bareng. Disaksikan oleh
Mereka, mau tanya nih, mereka itu sedikit orang, satu orang atau lebih dari 2-3 orang? Atau banyak? Ya, nah ini. Saudara yang dikasih Tuhan dikatakan di sana, ya, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Perhatikan ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus ini yang terangkat ke sorga, ayat 11 maksudnya, ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik kemana? Ke sorga. Itu ayat 11 ya. Malaikat, karena di tengah-tengah orang banyak ini, ayat 10 itu ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini ditafsirkan malaikat. Karena waktu itu nyaris jarang ada orang yang berpakaian putih. Selalu kalau putih itu bicara cahaya. Ya. Dan ini sepakat, ini malaikat. Bukan diangkat di atas. Kayak gambar-gambar itu, dampingi Yesus naik. Enggak. Di antara mereka. Tiba-tiba di sebelahnya Bu Acin itu. Tahu-tahu ada malaikat itu. Pakai baju putih, ya cemerlang. Atau sebelahnya Pak Singan, sebelahnya Pak Hari. Ya sebelahnya ya Pak Gatot. Tahu-tahu. Nah, jadi di antara. Lantas malaikat ini ngomong, ini kamu lihat. Ya, dia naik. Nanti bakalnya akan kembali seperti waktu kamu melihat dia naik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, ini bukan dongeng. Semua yang di Alkitab itu, makanya kitab suci ya, Injil itu bukan ceblok dari langit, enggak. Ditulis oleh saksi mata. Jadi kayak sekarang ini, saya sedang berdiri di sini, ada banyak saudara, ada Pak Tio, ini saksi mata. Bahwa hari ini saya sedang menyampaikan firman. Dan firman yang saya sampaikan tentang, saya sedang menjelaskan. Ketika Yesus naik, ya, malaikat itu bicara, nanti dia bakal datang seperti ini. Jadi masih ada harapan, satu kali lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Alkitab ini gini, setiap kali apa yang Tuhan sampaikan bisa langsung. Sebelum Yesus langsung bicara firman itu, firman nitipkan ke nabi-nabi, zaman perjanjian lama. Dan ketika nabi itu ngomong, nanti bakal datang Mesias. Mesias itu siapa? Tolong. Tuhan Yesus. Ternyata Yesus datang. Jadi makanya kalau sekarang ini, dari semua rangkaian cerita, ya, Israel keluar dari Mesir menuju negeri perjanjian, orang-orang Israel itu berkerajaan, kerajaannya pecah, di situ selalu ada nabi-nabi yang memberikan bimbingan, pendampingan kepada orang Israel pada waktu itu, waktu pecah jadi Israel dan Yehuda, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan nabi-nabi itu memberikan teguran, memberikan arahan, tetapi di antara itu ada pesan-pesan. Nanti akan datang Mesias. 2000 tahun lalu datang. Dengan semua prosesnya. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, begitu Mesias itu datang, dia ngomong langsung. Nanti aku akan disengsara. Kita sudah lewati itu masa Jumat Agung. Aku akan disalib. Tapi aku akan mati. Tetapi setelah itu aku bangkit. Dan semua terjadi. Bahkan sebelum dia mati, bangkit naik, dia memberikan kepastian seperti Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Silakan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ya, ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah ya. Kalau cuma sekedar kekurangan duit aja, kerja aja. Lakukan usaha kalau yang usia produktif. Ya, jangan gelisah, nanti hari tuaku gimana. Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah ninggalkan kita. Amin. Amin.
Nek pensiun aku nanti gimana? Saya mau katakan di sini banyak yang sudah pensiun terpelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Makanya waktu belum pensiun, ya hidup yang benar, yang baik, ya. Saudaraku jangan amburadul, jangan cari seneng sendiri, tidak bangun, ya hubungan baik dengan anak-anak umpamanya. Jangan. Mumpung kita masih produktif, lakukan yang terbaik buat anak-anak. Dengan semua orang. Cuma sibuk dengan diri sendiri. Nah, kalau saya gitu hari tua gimana? Enggak usah khawatir. Sampai hari ini pun saya seusia saya sekarang, saya tidak harus mengatakan saya sudah tua. Enggak. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini baru midlife. Parubaya. Berarti kalau sekarang usia sekarang tambah nanti separuhnya sekarang ini 120, mungkin nggak? Kira-kira mungkin nggak? Ini imannya gini, anakku ini ya, kalau Tuhan berkenan gitu. Masalahnya saudara berkenan enggak? Kadang orang itu, wis ikut tua elek ngono kayak jangkepan tok gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jangan gelisah. Hidup saya, hidup saudara, ada yang memelihara. Makanya saya di semua waktu kehidupan saudara ngikuti. Iya kan? Ada 30 tahun, ada yang 40 tahun hampir gitu kan. Iya. Dampingi saya dampingi saudara. Tahu model saya itu begini, ditempah dengan berbagai macam kondisi, situasi tertentu. Tapi yang saya tahu ada Tuhan Yesus yang tidak pernah gelisah untuk mengatasi hidup saya dan hidup saudara. Nah ini, makanya Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah, so pasti. Percayalah kepadaku ketika firman Allah ini datang di tengah-tengah kamu. Gantungkan hidupmu kepadaku, Yesus. Karena aku sesungguhnya pemegang kekuasaan dari Allah yang tidak mampu kita lihat. Justru kehadirannya Yesus kita dapat melihat kuat kuasa Allah itu nyata. Amin. Itu sebabnya waktu Filipus tanya di dalam pasal 14. Coba boleh dibaca ya. Nanti kembali ke pasal 14 yang sama ini, ayat yang ke-89 kalau tidak salah. Silakan Pak Indra. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jika kamu melihat aku, kata Tuhan Yesus, sama dengan kamu apa? Lihat Bapa. Loh. Karena aku tidak bisa lihat dia. Makanya ada istilah gini kan. Kalau ada orang mau di depan saya itu ya, muji-muji Eski atau Christine gitu, ini kebetulan yang anak kandung langsung gitu. Waduh ini anak ini, ya, umpamanya begitu. Wah orang ini, biasanya apa kalau ngomong guyonan kita? Siapa dulu? Halo, siapa dulu? Bapaknya. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan. Itu yang ngomong bisa bapaknya, bisa orang lain. Iya. Karena saudara yang dikasih Tuhan, kalau dalam istilah ini, like father, like sons. Ya, jadi saudara yang dikasih Yesus, Yesus berkata, Filipus, sudah sekian lamanya kamu mengikut aku, tapi kamu tidak tahu. Kalau kamu melihat aku, sama dengan kamu melihat Bapakku. Anak itu mesti ada karakternya itu yang mirip dengan orang tuanya. Kalau mirip sama tetangga semuanya, patut dicurigai. Jangan-jangan ini hasil, iya kan, anak hasil perseling. Gak mau nerusin saya, perseling. Seling itu tali ya Pak Yohanes yang untuk
narik besi nanti kalau masang. Iya besi itu kita pakai seling ya untuk keren itu ya. Jadi yang pasti mirip, ada mirip yang pasti. Maka Yesus berkata, kalau toh kamu tidak percaya dengan aku, paling tidak percayalah segala pekerjaan Bapa yang aku kerjakan. Makanya sampai hari ini style saya dalam didik anak-anak saya, anak rohani, ya, anak kandung, di dalam pelayanan, di dalam menghadapi hidup ini. Ini istilah saya. Saya bilang hidup yang cermat. Hidup yang semangat. Ya, hidup yang kalau bisa tahapan disiplinnya itu ada progres, terus semakin bertambah. Nah, kalau hidup seperti itu, saya yakin dan percaya nggak akan hidup kita ke depan terlunta-lunta. Yang percaya katakan amin. Orang semangat, giat, disiplin, punya gairah hidup, ya jadi berkat, jadi manfaat bagi banyak orang. Orang yang begitu disukai orang. Kalau orang disukai orang, ya, dan karena disukai Tuhan, nggak ada yang patut dikhawatirkan. Semua yang kita butuhkan di hari yang akan datang, Dia tidak akan tinggal diam, pasti campur tangan buat kita semua. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Dalam hidup ini, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi yang penting di sini kita ngerti. Kalau kamu melihat aku, kata Yesus, sama dengan kamu melihat Bapa. Pak, kenapa sih iman Kristen itu gak enak dirumuskan aja yang supaya sinkron itu secara menyeluruh itu begini, patokannya gini, gitu. Lah itu kalau agama buatan manusia. Wong memang Tuhan itu nggak pernah punya misi agama. Yesus pernah ada, nggak ngomong, aku ini membawa agama Kristen. Aku datang untuk membawa agama Katolik. Ada nggak? Tolong carikan ayatnya. Nggak ada. Saudara yang dikasih Tuhan, nggak ada misi itu. Apalagi kalau, kamu tahu nggak? Yesus yang ngomong, aku ini beragama Kristen. Itu tambah nemen, saudara. Ya, lantas Yesus berkata, kamu semua tahu agama yang paling berkenan di sorga adalah agama Kristen. Enggak ada ayatnya begitu di sini. Pak, kalau di tempat lain ada, lah ya monggo tempat lain, kepercayaan lain, ya silakan. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita ini tidak sibuk urusan agama. Kita sibuk untuk apa? Ya, mensyukuri ya anugerah Tuhan, maka kita datang ibadah, tidak peduli hujan, gerimis, petir. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, tempat yang ideal atau sementara masih darurat demi nanti yang lebih baik lagi di kemudian hari, kita tetap datang memuliakan Allah. Kenapa? Karena kita sadar saat seperti ini, aku bersyukur kepada Allah dan aku mendengar apa yang harus aku jalankan sebagai gereja Tuhan. Karena Yesus naik ke sorga. Saudaraku ini kasih Tuhan, yang pertama untuk menyatakan keagungannya kepada kita. Bahwa memang dia betul-betul aslinya mana saudaraku? Yesus itu aslinya sorga. Dia turun dari sorga, dia kemudian naik, dia janji akan turun lagi sekali lagi untuk apa? Iya. Nah ini luar biasa, makanya kalau sampean percaya, orang yang dari sana bisa ngajak kita ke sana tanpa tersesat, itu pasti, itu betul. Kalau yang ngajak kita ke sana belum pernah ke sana, hati-hati sampean, bisa kesasar. Tujuannya Lamongan, ya, sampainya ujung pandang. Kok aduh, Pak? Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, itu bisa terjadi. Iya, makanya paling gampang tuh kalau kita nyari alamat. Iya kan, paling susah. Di mana ini alamatnya gitu. Ya kita minta tolong dong, kirimkan kurir. Kan ada kan masuk gang, kapan hari saya nyari? Masuk gang sini, ya. Saya minta tolong, mungkin ada yang bisa nyanggong saya. Kalau dong nggak jemput saya, paling enggak di jalan raya. Nah saudaraku ini kasih Tuhan. Kemudian begitu ketemu lihat, aduh puji Tuhan ya. Saya ngikuti, kemudian dia bawa motor, kami bawa mobil semuanya ya. Saudaraku ini kasih Tuhan, iya. Enak kalau yang dampingi kita itu orang asli di tempat itu, yang punya rumah lagi, iya kan.
Nah, ada enggak kira-kira orang punya rumah ngajak ke rumahnya terus ternyata jalannya belok-belok kesasar juga? Ada enggak saudaraku? Ada. Ada, saya punya temen gitu, ngejak nang omahe dadak. Lurus ke kiri, sik. Loh, iki apa iki? Pak Kasno juga ketawa-ketawa karena pernah dulu ya. Bu Kasno ya yang dampingi saya ya waktu itu ya. Golek omahe di Sidoarjo gitu. Iso kebablasan nang ndi-ndi iku ya apa sampean niku? Tak seneni mu. Ya, tapi Yesus gak seperti itu, saudaraku. Amin. Yesus gak gitu. Tapi selain Pak Kasno ada teman lain, Pak. Ngajak ke rumahnya gitu. Ya memang bukan tempat tinggalnya langsung, tapi itu rumahnya. Sampai sana belok-belok akhirnya keputer-puter ya. Ya puji Tuhan, tapi itulah di jalan di dalam dunia ini. Tapi saya jamin kalau saudara hari ini, Pak selesai ibadah ini saya mau ke Cimanuk. Alamatnya mana Pak? Nggak usah repot. Iya kan? Cimanuk 5. Nomor berapa sih? Iya, nek sampai ada jemaat yang nggak pernah tahu nomor rumah saya, berarti nggak pernah ngirimi tahu goreng. Iya toh. Saudara dikasih tahu sama saya nyampe. Nah itu jaminan Yesus. Iya, jadi 14 ayat yang ke-1 tadi kita kembali ya menegaskan situ jangan gelisah ya. Yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu ya aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk baca bareng. Untuk belum semua, masih cuma 20 orang. Untuk Menyediakan tempat bagimu. mau nggak sekali lagi? 1, 2, 3 apa? Menyediakan tempat bagimu. Gitu loh, Kristen. Makanya urusan akhirat itu mulai sekarang. Ya, kalau kamu berbuat yang baik aja. Terus kalau baik ada kepastian, ya belum tentu. Itu terserah. Itu ya. Kalau gitu ya jangan ikut. Kalau dikatakan di sini, aku menyediakan tempat bagimu. Kami pernah dengan menerima mandat dari gereja pusat waktu itu yang akan datang ke kota kita dan menghadirkan 200 atau hampir 300 pendeta waktu itu berapa tahun silam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selontarkan undangan kepada kawan-kawan itu. Saya bilang 3 hari 2 malam kita pertemuan, ya. Lantas mereka tanya, loh ini akomodasinya gimana? Tempat ya, akomodasi. Tempat menginapnya, tidurnya nanti gimana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami atas mandat dan instruksi waktu itu ya diberitahu semua tolong diatur Henry. Ya booking hotel yang ada. Dan saudaraku itu saya sampaikan kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan. Yang waktu itu banyak datang dari Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Surabaya dan beberapa ya dari kota kita ini. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Dan ketika kami mengundang, saya terima mandat untuk mengerjakan bangun tim di sini. Kita booking semua hotel-hotel. Ya. Dan kita sudah prepare banget ketika hari H kita cocokkan lagi bahwa yang kita undang sekian, tempat yang akan kita gunakan sekian, dan itu pasti. Saudaraku ini kasih Tuhan, ini dalam pekerjaan yang kecil saja kita berpikir begitu. Kalau yang ngomong Yesus, apa yang terjadi saudaraku ini kasih Tuhan? Pasti. Nah saya ingat kata pasti di luar catatan saya, di pasal 10 Injil Yohanes, tolong saudara buka. Ya, langsung ayat 28. Ini kata pasti ini, tolong pegang. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ulangi kata-kata ini, dan pasti apa? Sampai selama-lamanya. Sekali lagi baca ya. Dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini loh. Siapa yang berani mengatakan? Masih ada lanjutannya? Oke, belum habis. Silakan Pak. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang pun iblis, demit, wewe gombel,
jin, genderuwo, apalagi jerangkong, ya, apalagi roh-roh jahat, roh halus, roh lelembut. Tidak ada satupun yang bisa merebut kamu aku dari tangan Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara ngerti dasar ini, mungkin saudara akan dapat serangan dari berbagai macam informasi yang aneh-aneh, nggak akan bergemim. Kecuali ada bekas artis yang ini juga diviralkan, setelah 11 tahun dia pindah agama dari tempat lain jadi Kristen, tiba-tiba setelah 11 atau 13 tahun kemudian kembali lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan masalahnya waktu ditarik lagi flashback kesaksiannya. Apa ini? Kok dia bisa jadi Kristen? Dia bilang, saya itu tiba-tiba waktu baca Alkitab menemukan ayat, tetapi setelah itu saya cari nggak ada lagi. Isi ayatnya itu, Yesus itu betul-betul ada. Ya nggak tahu tuh mana aku ya. Coba ada nggak kata-kata gitu? Yesus itu betul-betul ada. Ketika saya sedang bertanya-tanya, apakah betul Yesus itu ada? Ternyata ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus itu betul-betul ada. Tapi setelah itu dicari, nggak ada. Mana ayatnya? Nggak ada. Satu. Yang kedua alasannya, kan saya ini termasuk mempunyai indera keenam. Jadi saudara, iman Kristen itu tidak bergantung indera-inderaan, kecuali indera wijaya. Yang baca ayat. Jadi kalau dasar iman Kristennya begitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak dibimbing secara benar atau dia tidak jadi Kristen sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang ada di dalam kemauan kuat, dituntun hamba Tuhan, dibimbing firman Allah. Yang terjadi saudaraku, dalam penghujung terakhir setelah dia pindah lagi, balik lagi, dia bilang, wah nanti bagaimana, saya itu sedang berpikir kalau orang tua saya yang masih beda agama terus meninggal, siapa nanti yang akan mendoakan, siapa? Ya, atau mungkin dia berpikir, kalau aku sendiri meninggal, kan beda nanti, tempatnya enggak sama, terus nanti yang doakan aku siapa, yang mandikan aku siapa? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan dia berubah. Ya, pindah lagi. Nah, saya katakan itu hal yang biasa. Enggak apa-apa gitu loh. Jadi, Indonesia ini kan punya hak. Orang menentukan pilihannya. Jadi jangan saudara berpikir bahwa kalau ada, ini tokoh ini pindah masuk Kristen, langsung terus kemudian diberikan tempat tersendiri, diworo-woro. Nah, itu salah. Itu enggak benar. Apalagi sudah dibawa keliling, disuruh kesaksian sana sini, kemudian diembel-embeli dengan evangelis. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, imannya masih belum beres. Berapa orang terjadi demikian? Ya, bukan cuma 1-2. Sebaliknya juga kalau orang umpamanya belum apa-apa, dari Kristen pindah ke tempat lain, ya kan, terus diberikan panggung, dia bisa cerita macam-macam. Yang diceritakan apa? Jelek-jelekan agama yang dulunya dia percayai. Nah itu kan juga nggak benar, itu malu-maluin sebetulnya dengan tempat agama di mana orang itu pindah di dalamnya. Omongannya tidak menunjukkan sebagai orang yang bermoral umpamanya. Nah dalam hal ini ya sudahlah, itu orang lain. Ya makanya kalau ada orang masuk ke dalam, ya itu biasa, itu keselamatanmu. Dibimbing supaya selamat. Kalau sampai ada orang dari Kristen pindah ke tempat yang lain, ya itu hak asasi, silakan. Tetapi tugas saya sebagai hamba Tuhan memberitahu dalam hal ini dasar iman Kristen kita. Ya, sehingga kita tidak akan barangkali tersesat ke kiri ke kanan. Jelas kalau sudah jadi Kristen, belajarlah Kristen yang baik. Kalau orang jadi Buddha, belajarlah kebudaan yang sesungguh-sungguhnya dan seterusnya. Boleh kan saya mengatakan demikian? Karena ini Indonesia. Jangan kemudian orang masuk ke sini jelekkan yang sana, ya dari sini masuk sana jelekkan yang sini. Apaan? Nah kita tidak disuruh Tuhan untuk seperti itu. Tuhan pingin supaya saya dan saudara itu tahu. Ini loh jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, di rumah Bapakku tadi ayat yang kedua pasal 14, kembali ayat yang ketiga. Iya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana, baca bareng, aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Jadi ini jelas. Ini kita rayakan ini. Kadang kenaikan Tuhan Yesus itu kayak terlalu sepi. Ya, Kristen itu kayak kalau Natal itu gede-gedean. Terus kemudian kalau Paskah itu, waduh. Nah ini nggak kalah penting. Ini kesempatan saudara dan saya tahu Yesus naik. Bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya di dalam Lukas pasal 24 ayat yang terakhir. Saudara nanti akan lihat gimana sih ditinggal Tuhan itu harusnya sikapnya gimana. Iya betul, 24 ayat yang ke-50 berapa itu Pak Indra? 3 ya? 53 Pak. Iya silakan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Atasnya, ayat atasnya, 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Pulang ke Yerusalem setelah melihat peristiwa Tuhan Yesus naik. Dengan sedih, dengan duka cita. Karena sang guru yang biasa ngasih makan banyak-banyak, itu sudah pergi meninggalkan kita. Betul ayatnya begitu. Pasal 24 ayat yang ke-52. Bahkan mereka nangis gelulu. Apa Pak gelulu itu Pak? Apa kata firman Tuhan dikatakan? Setelah Yesus naik mereka dengan sangat bersuka cita. Jadi iman Kristen itu harus jelas seperti ini. Dan ini sejarah, tidak 2000 tahun lalu pedot putus baru muncul Kristen kira-kira tahun 70 kemarin itu. Enggak. Jadi dari peristiwa kejadian itu, terus Yesus punya murid 12 murid ini punya murid-murid lagi, murid-murid punya murid-murid lagi, ini cucu-cucu murid saudaraku. Dan itu terus. Makanya iman Kristen itu tidak model ini wahyu, ujuk-ujuk, kamu harus percaya, enggak percaya awas. Enggak ada model begitu itu, makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, kekristenan itu sangat berdasar kepada berbagai macam peristiwa sejarah yang sedemikian tidak terputus dari saat kejadiannya sampai sekarang. Makanya kalau kemudian ada orang yang mengatakan, oh kitab Injilnya orang Kristen itu sekarang tidak asli, jadi sudah dipalsukan, yaitu omong kosong. Kenapa? Kalau mau teks aslinya juga ada. Sekarang ini LAI juga ada menciptakan atau mencetak maksud saya teks Ibrani perjanjian lama ke Inggris, ke Indonesia, ya teks Yunani perjanjian baru ke bahasa Indonesia, dan itu teksnya sampai hari ini asli. Kalau ini kitabnya, bukunya, ya memang gak asli, ini cetakan, bisa difotokopi. Tetapi isi, substansinya, esensinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak berubah dari 2 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Kalau ada orang ngomong, udah dipalsukan, gak asli lagi. Kita balik tanya, yang asli mana? Terus yang asli ngomong, Injil Barnabas. Nah, padahal Injil Barnabas itu, wong namanya Injil, ya toh, yang disanjung di situ bukan Tuhan Yesus, tetapi orang lain. Sama Pak Sakera. Tahu Pak Sakera? Ya ini leluconnya gitu, guyonannya begitu. Nah itu yang dianggap asli, padahal itu kapan terbitnya? Iya. Jadi saudaraku yang dikasih Yesus, kita bisa nangkep ini. Inilah peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Kenapa kita bersuka cita? Murid-murid itu ya melihat Yesus naik ke surga. Karena apa? Yesus meninggalkan teladan dan kuasa kepada gerejanya. Ini temanya, saudaraku. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, meninggalkan teladan dan kuasa atas gerejanya. Siapa? Yang percaya. Jadi, Pak, yang percaya itu KTP-nya agamanya lain Pak, tetapi dia percaya sungguh sama Tuhan Yesus. Terus gak lama mati Pak, nanti ketemu di surga. Halo? Amin. Ya, Yesus gak liatin KTP orang, tapi dia lihat, loh berapa banyak? Ya seperti itu, makanya gak masalah. Kita tidak memberitakan agama, kita tidak bermaksud mengkristenkan orang. Tapi tugas saya untuk apa? Menjalankan ya karya Tuhan, tugas-tugas kerajaan Allah
selama kita masih di bumi ini. Makanya kenaikan Yesus dengan pencurahan Roh Kudus itu korelasi yang tidak terpisahkan. Dalam arti Yesus naik, dia menyelesaikan sudah semua tugasnya. Sekarang Yesus memberikan tugas kepada saya dan saudara gereja Tuhan untuk apa? Untuk melanjutkan tugas-tugas kerajaan sorga. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Yuk kita buka. Kita berpacu sebentar dan kita akan selesai. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi ini Tuhan katakan. Nih nanti Roh Kudus turun. Dan sudah turun. Besok kita akan merayakan melalui malam ini juga nanti ya, online. Karena ini juga jatahnya PA hari Kamis malam ya. Saudaraku ini kasih Tuhan, dan nanti semua malam selama 10 hari kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah ya, doa pra Pentakosta. Karena nanti setelah 10 hari dari kenaikan Tuhan terhitung hari ini, Minggu tanggal 5 ya, Juni, itu adalah hari raya Pentakosta. Saat nubuat ini dikatakan, Roh Kudus nanti turun. Kapan turun? Waktu Pentakosta. Jadi saat 10 hari setelah Yesus naik, 10 hari Roh Kudus turun. Persis di hari raya Pentakosta. Itu sudah dirayakan orang perjanjian lama. Dan digenapi saat Roh Kudus itu turun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Roh Kudus ini turun? Supaya kamu memperoleh kuasa. Kenapa kita perlu mendapat kuasa? Karena manusia waktu jatuh dalam dosa sudah kehilangan kuasa, dan mandat ilahi itu sudah dihancurkan oleh kuasa dosa dan setan. Sehingga manusia hidup di dunia susah, tidak punya duit susah, banyak duit bingung, ya kan? Belum nikah pingin nikah karena susah kalau nggak nikah. Sudah nikah juga belum tentu bahagia. Nikah pingin punya anak, ya nggak punya anak susah. Pingin punya anak, ya jangan lagi anak kebanyakan anak. Ada yang punya anak tidak seberapa aja, susahnya bukan main. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Manusia terus tidak jelas tujuannya, ngebet kepingin cepet kaya. Orang lain udah lebih dulu kayanya cepet, kita udah bingung, ya kita kesengsem, kita ngebet, kapan aku kaya? Kalau sudah dikasih kaya pun kadang orang tidak terasa kaya itu apa, sebenarnya nggak ada. Ya, paling banter, oh persediaan banyak, ya barangkali nggak pernah defisit, surplus terus, ya cuman itu aja. Kalau surplusnya itu begitu banyak, investasinya di mana-mana tersebar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekayaannya begitu banyak, terus kemudian mati sewaktu-waktu juga untuk apa? Salah-salah jadi rebutan warisan, anak turunnya itu berebut, ada yang mati, satu masuk penjara dan seterusnya. Dan inilah kehidupan. Ya, jadi sebetulnya apa tujuannya? Kalau saudara dan saya tidak ngerti menjadi pengikut Kristus juga begitu. Ke gereja ini tujuannya kayak orang cari pesugihan. Itu juga ada gereja yang mengajarkan begitu. Ya, sehingga sibuk menjadi orang yang ingin lihat mujizat. Tuhan ingin jangan menjadikan kita ini ya melihat, tetapi mengalami mujizat kuasa Allah di dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dan mujizat apa yang kita cari Tuhan? Engkau memberikan kuasa kepadaku. Engkau memberikan mandat untuk aku sekarang mengerjakan hal-hal tugas kerajaan sorga setelah Yesus naik. Ingat, itu tugas saya dan saudara. Tugasnya apa? Mengerjakan tugas kerajaan sorga sebelum kita ke sana. Dan ini mandat. Makanya Tuhan memberikan kelengkapan, memberikan legalitas, memberikan power, memberikan authority kepada kita, kemampuan, dan boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah ini adalah kehidupan sorga. Saudaraku, nggak khawatir, nggak cemas, nggak seneng gegeran, iya kan? Ya, hidup berlimpah bersyukur, sedang-sedang haleluya. Saat tertentu mesti pas-pasan tetap memuji Allah. Dan kalau seperti itu setan tidak akan mampu menyentuh saudara. Saudaraku ini kasih Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14. Kita buka ini mandat dari Tuhan mengerjakan
tugas-tugas kerajaan sorga, kerajaan Allah selama di dunia. Itulah hidup Kristen, anak Tuhan. Saudara dan saya Kristen, orang Indonesia, orang Nusantara, apa tugasnya? Jadi berkat, jadi manfaat bagi negeri ini, bagi bangsa kita, bagi sesama kita, tidak peduli apapun agamanya. Tuhan menugaskan kita lakukan yang terbaik bagi semua orang. Yang percaya setuju katakan amin. Ayo, silakan dibaca Pak. 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang percaya katakan amin. Jika kamu minta, aku akan melakukan kepadamu. Apa dulu yang diminta? Kalau orang Kristen yang dipikir kekayaan aja, yang dipikir ini posisi kedudukan. Saudaraku ini kasih Tuhan, kerjakan semua dengan baik, dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh. Tidak mustahil. Kalau Tuhan mau, ya, kepunyaanmu akan ditambahi oleh Tuhan. Rezekimu ditambahi oleh Tuhan. Amin kan cuma 6 orang. Setuju? Ini firman Tuhan, saudaraku ini kasih Tuhan. Iya kan? Apa yang diminta? Yang diminta Tuhan, berikan kekuatan, berikan kuasa untuk aku ya dapat jadi berkat. Makanya Yesus ngomong, kamu adalah apa? Terang dan terang dan garam. Iya, menerangi yang gelap. Jadi garam karena akhir zaman, kehidupan masa kini. Apalagi saudaraku, ya, pandemi COVID-19 berlalu kita imani. Kita terus dibayang-bayangi dengan berbagai pemberitaan tentang bentuk-bentuk jenis penyakit-penyakit yang lain yang terus bermunculan. Terakhir cacar monyet. Saudara dengar? Jangan-jangan nanti ada panu kucing. Mungkin aja. Ya, dalam pemberitaan itu terjadi di Afrika. Tapi diinfokan jangan khawatir. Karena itu nampaknya tidak terjadi mutasi penularan ke manusia. Tapi beritanya macam-macam. Sementara saudara-saudara kita Muslim sebentar lagi akan merayakan hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Dan membutuhkan banyak korban hewan binatang yang biasa dikorbankan. Justru hari-hari ini sudah tahu terjangkit apa? Sapi itu kebanyakan kena penyakit? Iya, PMK ya kalau tidak salah ya. PMK, penyakit mulut dan kuku. Setahu saya PMK itu damkar, saudaraku. Pemadam kebakaran, ya. Nah, saudara tahu yang paling top di mana itu terjadi di negeri kita? Gresik. Loh iya, di Gresik, saudaraku ini kasih Tuhan, banyak saudara-saudara kita itu sedih. Karena apa? Ya, sapinya banyak yang ini sakit, ya. Kalau umpamanya bojone yang loro cuma kukune ngono lak dijarno, cantengen Dek, enggak apa-apa. Iya, tapi ya Pak Isa ya, kena sapi ini bingung. Iya, yang nanti bisa dijual harga berapa puluh juta, akhirnya dijual begitu saja. Ini berapa hari lalu saya hadir rapat ya dalam forum saya dengan Pak Bupati Gresik, ya, dan Ketua DPRD Gresik memberitahu, dah nanti kalau sampai sudah dalam keadaan kayak tidak berdaya, ya jangan mau dibeli murah-murah sama orang-orang. Oh, sok sapi ditukar 2 juta, saudaraku ini kasih Tuhan. Iya kan? Nah, terus apa? Ini ada anggaran disiapkan 1 sapi 10 juta. Ya. Jadi siapa mau kulaan sapi loro dijual minta ganti rugi. Ini tapi ajaran sesat, saudaraku. Ya. Jadi ini yang terus. Dan akhirnya ada banyak orang yang saat ini hidupnya hambar, tawar. Maka engkau dijadikan Tuhan apa? Menjadi garam. Garam apa? Garam dunia, jangan garam dapur. Makanya saya bersyukur lihat gerimis-gerimis berapa saudara ketemu saya di jalan naik motor yang puji Tuhan. Jemaat Kemah Tabernakel itu adalah garam dunia, bukan garam
Garam dapur. Kalau ada gerimis sedikit gak berangkat ke gereja, takut leleh, berarti dia bukan garam dunia tetapi garam dapur. Dan saya berdoa, jangan ada seorang pun yang jadi garam Inggris. Tahu apa fungsinya garam Inggris? Orang sekarang banyak nggak tahu Pak Tio ya. Kalau zaman dulu orang-orang tua itu tiap berapa saat sekali mesti bersihkan perut, ya dicuci, yaitu garam Inggris. Kalau sudah minum itu berapa saat bereaksi terus yang terjadi? Eprek. Nah, jadi kalau Kristen ya jadi garam Inggris itu membuat orang yang deket dia mencret. Iya kan, jadi mencret, diare saudaraku. Tapi kalau garam dunia enggak begitu. Engkau menggarami, membuat orang yang tawar hati hilang harapan. Saudara katakan, yuk dek, mbak yuk ya. Udah ya, ayo kita doa, kita percaya kepada Tuhan. Nanti dia pasti campur tangan dan menolong kita. Mau saudara bergerak seperti itu? Tuhan katakan yang kamu minta, dia dengar. Kalau yang kau minta bukan untuk kepentingan diri. Cuman subjektif aja, nanti kalau enggak cepet-cepet sekarang, kapan nyari kekayaan? Ini mumpung ada peluang habis-habisan, yuk kita garap, kita serbu, membabi buta. Dengan cara-cara kekafiran kita lakukan demi mencapai segala sesuatu. Dan orang yang demikian tidak akan berkenan untuk masuk di sana. Karena yang kita kerjakan bukan tugas surgawi, tapi itu tugas duniawi. Kau kerja yang baik, engkau sungguh-sungguh anak-anak muda sekolah yang baik. Membiayaimu itu mahal. Orang tua sampai bersusah payah. Makanya saya bangga dengan anak-anak Tuhan yang dari kecil punya tanggung jawab sekolah yang benar. Perkara ya tingkat IQ kita seberapa itu urusan Tuhan. Tapi kalau ada kemauan, pasti taburan itu akan diberi jalan untuk mendapatkan tuaian pada waktunya. Iya kan? Lakukan yang terbaik. Saudara ini kasih Tuhan yang lagi kerja, nggak usah takut soro, nggak usah takut susah. Yang bicara di hadapan saudara ini dan jalani kehidupan malang melintang dalam urusan yang kerjaan halus, kerjaan kasar, kerjaan yang halal, sampai kerjaan yang haram. Dulu pada masa muda saya sempat terjerumus yang demikian. Tetapi untung ada Yesus yang memulihkan kehidupan saya. Dan sejak itu Tuhan suruh, kamu harus mengerjakan pekerjaan ya kerajaan sorga. Dan lakukan itu, dan saya bersyukur sampai hari ini berdampingan dengan semua saudara, saya dapat melakukan ya tugas-tugas ini sampai entah kapan Tuhan menganggap selesai. Dan itu adalah waktu Tuhan. Tapi selagi saya hidup, saya akan berkata bersama dengan saudara, Tuhan, saya bersama dengan keluarga besarku ini, aku akan terus melakukan tugas-tugas pekerjaan kerajaan, mana? Kerajaan surga. Itu tugas saya dan saudara. Sehingga nanti waktu kita ketemu Tuhan, waktu Tuhan datang, Tuhan jemput kita. Ada harapan yang pasti, yang dijanjikan Tuhan itu menjadi bagian kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Iya, coba kita lihat Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11 sampai 13. Orang yang jalankan tugas kerajaan sorga dengan pertolongan Roh Kudus dan terus kita siapkan hidup kita. Makanya per hari ini sampai 10 hari ke depan berikan waktu terbaikmu untuk hadir ibadah onset. Tidak pakai daftar, langsung saja. Jam 6 saudara sudah berusaha dapat tempat karena tempat kita memang terbatas. Boleh saudara kabarkan ke kawan yang lain. Engkau mau dipersiapkan rohanimu untuk dapat tugas melayani Tuhan, pekerjaan-pekerjaan sorga kamu kerjakan. Ayo hadir ya 6:30 malam saudaraku ini kasih Tuhan. Silakan. Iya, Wahyu 3 ayat 11 sampai 13. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Untuk itu saya ajak saudara hadir dalam ibadah 10 hari pra-Pentakosta. Untuk apa? Mendengarkan terus. Dikatakan siapa yang bertelinga, ya hendaklah engkau mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hari-hari ini Tuhan ingin bicara kepada saudara. Roh Kudus pingin
menyampaikan prinsip-prinsip kehidupan yang membuat saya dan saudara semakin teguh menjadi orang Indonesia yang beriman sungguh-sungguh. Amin. Sehingga tidak gentar menghadapi hidup sulit, menghadapi masalah. Tidak akan kita terhuyung-huyung, tertatih-tatih, kemudian terperosok dalam jurang karena salah langkah di dalam memilih jalan kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, ini hari-hari yang banyak orang itu ya kembang kempis, ketir-ketir menghadapi kehidupan. Tetapi saya ingin katakan buat kita semua, Tuhan punya rencana memberikan tugas buat saya dan saudara untuk mengerjakan tugas-tugas kerajaan sorga. Amin. Di tengah pekerjaan saudara masing-masing. Tidak usah khawatirlah. Kalau toh mungkin kita juga kena impas dari situasi yang sudah kita lewati. Percayalah seperti sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Hari-hari yang berikutnya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan dia akan campur tangan atas kita dan anak keturunan kita. Barang siapa menang, dikatakan kamu akan terima mahkota. Barang siapa menang, kamu akan aku jadikan soko guru ya di dalam kerajaan Allahku, yaitu sorga. Dan ini yang Tuhan sampaikan buat kita. Reward yang diberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau bekerja, melaksanakan tugas selama hidupnya, yaitu tugas-tugas kerajaan sorga. Pak, tugas kerajaan sorga apa? Saya sudah sampaikan tadi. Ketika engkau jadi berkat, menjadi pembawa orang yang dalam keadaan duka, susah, tidak berpengharapan, ketemu Tuhan, mengalami pertolongan, itu tugas kerajaan sorga. Jangan ada yang jadi tugas penghalang orang datang kepada Tuhan. Kayak murid-murid itu yang angkuh, nampak merasa diri eksklusif. Ketika ada Bartimius buta teriak, Tuhan tolong saya. Disuruh diam, minggir. Kamu bukan kelompok eksklusif. Saudaraku ini kasih Tuhan, ada orang yang berkerumun di sebuah rumah ketika Yesus ada di dalamnya. Menyampaikan firman dan melakukan mukjizat. Sampai ada orang lumpuh yang betul-betul dia percaya bersama dengan 4 orang barangkali atau lebih keluarganya percaya pada pertolongan Tuhan. Tapi tidak bisa sampai di depan Yesus. Kenapa? Banyak orang yang berkerumun, banyak orang yang gerutak-gerutuk, tetapi bukan menjadi alat berkat Tuhan, tetapi menjadi penghalang orang mau datang menerima berkat Tuhan. Untung yang lumpuh dan 4 orang paling tidak yang sangat beriman, dia sampai naik, kemudian apa yang dilakukan saudaraku? Iya, dia bobol plafon. Ya, dia bobol plafon. Mungkin kalau saudara nanti nginceng ke dalam itu juga bukan plafonnya, atapnya juga bolong-bolong saudaraku. Ya, saking berimannya, walaupun tidak punya duit ya yang mumpuni, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kita melangkah saja untuk benahi tempat kebaktian kita buat anak keturunan sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan pasti memberkati saudara, amin. Terima kasih tiap persembahan yang masuk, saudara. Puji Tuhan, kemarin juga masih ada lagi ngirim 5 juta. Yang lalu ini ada 35 juta yang saya sudah sampaikan. Bahkan berapa hari lalu ada 100 juta. Saudara, yang dibutuhkan masih terlalu banyak. Ini pengeluaran kira-kira barangkali 350-an, ini baru segininya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saudara berdoa, saudara campur tanganlah Tuhan atas hal ini. Tiap kali saudara doakan ya. Ini bukan untuk kepentingan diri tetapi untuk kerajaan sorga. Lakukan yang terbaik. Dan saya mungkin berdoa, Tuhan tolong nanti kalau arisan Tuhan ya jedul saya akan ambil sebagian atau seluruhnya boleh ya. Terus ada yang nanya, sudah narik belum? Sudah gitu, puji Tuhan ya. Jadi doa untuk arisan jedulan yang berikutnya 2 tahun lagi. Selak dadi gerejone saudaraku. Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama mengucap syukur karena Yesus itu baik dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Satu nyanyian kita akan naikkan bersama. Puji Tuhan. Mengapa kabut tebal tebal. merintangi. 2 kali kita nyanyikan dan kita langsung doa akhir ibadah. Saya undang kita berdiri sama-sama. Semua yang ada di ruangan tambahan, Tuhan memberkati semua keluargaku. Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu
masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Amin. Yesus Tuhan dan menolongku. Dengan Yesus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku di refrennya saja sekali lagi. Tapi ku yakin, tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan yang menolongku. Amin. Dengan Yesus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita sepatutnya hari ini ketika kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan ini memberikan satu kepastian yang luar biasa buat kami. Dan sekaligus kami melihat bahwa sesembahan kami, Tuhanku yang Maha Agung itu adalah pribadi sosok yang dahsyat luar biasa. Karena memang bukan manusia biasa, melainkan dikono firman yang turun keluar dari Allah, datang ke dunia, menyelamatkan kami. Dan 2000 tahun lalu lanjut engkau naik ke sorga. Disaksikan banyak orang, haleluya. Bukan dongeng mimpi, engkau naik, tetapi semua tahu, melihat peristiwa itu. Terkandung janji bahwa engkau yang naik bakal kembali untuk menjemput kami milikmu yang sudah engkau tebus di dalam iman percaya. Siapapun sampai keturunan demi keturunan yang akan datang, ketika sadar dosanya, sadar ketidakmampuannya untuk melakukan yang berkenan, datang kepadamu, engkau tebus, engkau selamatkan, dan memiliki janji waris yang sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami sudah menjadi milik-Mu dan Tuhan menuntun kami. Sekarang Kau menugasi kami untuk mengerjakan pekerjaan kerajaan sorga. Olehnya Tuhan, berikan kekuatan, urapi kami terus, perdengarkan suara dan maksud hati-Mu. Selama 10 hari ke depan, kami akan menikmati persekutuan, fellowship yang sedemikian. Kami mengajak kawan, teman, keluarga untuk menikmati lawatan Tuhan. Sehingga kami akan terus dapat melaksanakan apa yang Tuhan tugaskan. Terima kasih hari ini kami juga berdoa untuk proses pembangunan tempat ini. Tuhan pasti campur tangan. Kau jadikan kami semua alat. Kau jadikan kami semua juga saluran berkat. Engkau tabiskan setiap kami menjadi bendahara-bendahara sorgawi yang bijaksana. Sehingga selama hidup kami tahu apa yang kami kerjakan tidak sia-sia. Dan pada saatnya kami akan memperoleh mahkota kehidupan yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami unjukkan semua persembahan anak-anak-Mu dalam perkenanan Tuhan. Tuhan selalu mengingat siap apa yang mereka taburkan. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini dalam lawatan-Mu, ibadah kedua sebentar, dan ibadah online nanti ada di dalam jangkauan urapan Tuhan. Semua petugas yang membantu pelaksanaan ibadah kami di sini, unsur kepolisian, TNI, dan sipil, semua Tuhan berkati, karena beliau-beliau semua mengerjakan dengan tulus, dan kami yakin ada pahala yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepadamu sekarang sampai selamanya. Dan berkat rahmat-Mu Engkau limpahkan atas kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya dan tepuk tanganlah bersama dengan penuh syukur. Haleluya.